kecil yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kota Makkah ini ya, Masjidil Haram ini adalah satu tempat yang pertama kali dibangun ya, di muka bumi. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya rumah pertama yang dibangun di muka bumi ini adalah yang di Makkah. Ditanya oleh para sahabat, kemudian apa? Kemudian Al-Masjidil Aqsa. Berapa jarak antara keduanya? 40 tahun ya. Antara Al-Masjidil Haram dengan Al-Masjidil Aqsa jaraknya 40 tahun. Bapak Ibu sekalian, di lembah inilah ya, di titik inilah ya, kita sekarang berada di lewat bawah parkiran ini ya, jalan bawah Masjidil Haram. Di tempat inilah Nabi Ibrahim alaihi salam meninggalkan istri dan putra tercinta beliau, Siti Hajar dan Ismail kecil. Diperintahkan oleh Allah untuk berjalan kaki dari Baitul Maqdis menuju Al-Masjidil Haram sampai sini, kemudian ditunggui beberapa hari. Setelah itu diperintahkan untuk ditinggal ya. Nabi Ibrahim alaihi salam kemudian balik kanan ya, bersiap meninggalkan kedua orang tercintanya ya, istri dan anak beliau. Bertanyalah, atau istri ya, Siti Hajar bertanya-tanya ya, mau kemana? Kok ditinggalin kita? Gitu ya. Tapi Nabi Ibrahim tetap terus berjalan dan tidak menengok ke belakang sedikit pun, hingga kemudian Siti Hajar merubah pertanyaannya, apakah ini perintah Allah? Saat itulah Nabi Ibrahim berhenti hingga kemudian menjawab, ya ini perintah Allah. Maka Siti Hajar dengan tenang menjawab, kalau ini memang perintah Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kita sedikit pun ya. Nah, kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail kecil ya. Setelah agak jauh, Nabi Ibrahim kemudian balik kanan melihat ke arah keluarganya seraya berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Bapak Ibu sekalian, Nabi Ibrahim alaihi salam setelah meninggalkan keluarganya ya, jarak sedikit, kemudian berdoa memasrahkan semuanya kepada Allah. Rabbana, ya Allah, sampai Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya, sesungguhnya aku tinggalkan keluargaku ini, sebagian dari keluargaku ini, biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah yang tidak ada tanamannya sedikit pun. Itu Mekah memang karakteristiknya seperti itu ya, tidak ada tanamannya sedikit pun. Inda baitikal muharram ya, yaitu letaknya di tempatmu ya, Al-Masjidil Haram ya, tempat Allah ya, rumah Allah yang suci, yang terhormat ya, yang mulia. Rabbana liyuqimus shalah ya. Kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan doanya, ya Allah, jadikanlah keturunanku ini menjadi orang-orang yang mendirikan sholat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini harus menjadi visi misi keluarga kita. Ketika kita berkeluarga, maka tujuan utamanya adalah liyuqimus shalah ya, supaya keluargaku ini menjadi orang-orang yang benar-benar mendirikan sholat ya. Pekerjaannya apa, itu nomor sekian ya. Penghasilannya dari mana, itu nomor 2. Akan tetapi ya, yang terpenting adalah menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mendirikan salat ya. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Maka ya Allah, jadikanlah hati-hati seluruh manusia itu rindu ke tempat ini. Dan ini benar-benar diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga kita pun digerakkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk pergi ke sini, meskipun harus dengan mengeluarkan materi, tenaga dan lain sebagainya yang cukup besar. Akan tetapi memang itu adalah doa dari Nabi Ibrahim yang Allah Subhanahu wa ta'ala ijabahi. Sehingga benar-benar kalau orang misalkan orang barat begitu melihat kita, ya tidak masuk akal begitu ya, ngumpulin uang sedikit demi sedikit dan lain sebagainya, begitu terkumpul kemudian dibawa ke sini ya, habis semuanya ya. Karena memang ini adalah gerakan keimanan yang merupakan istijabah Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap doa dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarat. Menarik Bapak Ibu sekalian,
Tadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya lembah ini itu tidak ada tanamannya sama sekali. Tapi di dalam doanya Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, beri rizki mereka berupa buah-buahan. Kalau dipikir itu bukan masuk akal. Tanaman saja tidak ada, kok mau buah-buahan. Itulah Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat dalam banyak tempat di Al-Quran, doa-doa para nabi itu seringkali mukadimahnya ya, awalan doanya dan permohonannya itu seringkali tidak masuk akal ya. Sebagaimana doanya Nabi Zakaria ketika minta anak, ya Allah, istri saya mandul, saya pengen punya anak. Nah, kayak Nabi Ibrahim di sini, ya Allah, saya tinggalkan keluarga saya di lembah yang tidak ada tanamannya sama sekali, saya mau buah-buahan buat mereka, ya Allah. Kenapa begitu? Ya karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya, bukan logika kita yang mengatur semuanya, bukan cara berpikir kita atau akal kita yang mengatur semuanya, tapi Allah lah yang mengatur semuanya. Ya. Maka hal-hal yang kita pandang mustahil dan lain sebagainya itu semua dalam pandangan kita. Padahal kita punya Rabb yang ala kulli syai'in qadir. Ya. Kita punya Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu atas segala sesuatu. Maka setiap kita punya hajat, punya keinginan, punya permohonan, ya kita nisbatkan, kita gantungkan semua itu kepada Allah yang maha mampu atas segala sesuatu, bukan kepada diri kita yang sangat lemah. Karena kalau kita sandarkan ke diri kita, ya tidak akan selesai, di logika juga tidak akan selesai, ya dipikir tidak akan nyambung. Akan tapi ketika kita menyandarkan semuanya kepada Allah, maka Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Maka itu diantara doa Nabi Ibrahim ya, warzuqhum minat thamarat, dan beli rizki mereka berupa buah-buahan. Masya Allah, sekarang maka diantara istijabah doa Nabi Ibrahim ya, buah apapun Masya Allah lengkap. Bahkan beberapa tidak ada di Indonesia, di sini juga ada. Padahal Indonesia lebih subur, lebih hijau dan lain sebagainya, tapi di sini lebih lengkap bisa jadi. La'allahum yashkurun, mudah-mudahan keturunanku ini menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang menjadi penting dari sebuah nikmat adalah bagaimana kita mengaitkannya dengan syukur ya. Sebagaimana kemarin ketika di Madinah kita sudah sempat membahas sedikit ya, bagaimana ya Allah, bimbinglah kami untuk senantiasa bisa menikmati semua jamuan yang Engkau berikan ya. Di antara jamuan nikmat, maka di antara jamuannya ada kenikmatan, maka dikaitkannya dengan syukur. Ketika jamuannya ada berupa musibah, maka dikaitkannya dengan sabar. Karena dua hal itu yang benar-benar melekat pada diri seorang mukmin dan balasannya juga luar biasa. Disinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Disinilah beliau tumbuh sejak kecil. Dari asal usul inilah ya, asal usul ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di Makkah, inilah kemudian muncul generasi yang nanti menjadi generasi keluarga terbaik ya, suku terbaik yaitu Quraisy ya. Dan dari situ lahir manusia terbaik yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kota Makkah ini adalah kota yang sangat-sangat mulia, sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyebutkan ya Allah, ketika beliau sudah keluar ke Madinah ya Allah, tambahkanlah kecintaan di dalam hatiku terhadap kota Madinah sebagaimana Engkau menanamkan kecintaan dalam hatiku terhadap kota Makkah. Dan demi Allah, andai aku tidak diusir oleh kaumku, maka aku tidak akan pergi. Saking cintanya beliau ke kota Makkah. Sebuah lembah yang dirahmati, sebuah lembah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Masjid Fatimah. Maka kalau kemarin di Masjid Nabawi di antara keutamaannya di Masjid Nabawi, sholatnya satu kali sholat dilipat gandakan berapa Bapak Ibu? 1000. Nah kalau di Makkah di Masjidil Haram 100.000. Dan itu tidak sekedar di masjidnya saja nih, di satu kota Makkah. Jadi keistimewaan kota Makkah itu di satu kota Makkah dilipat gandakan 100.000 di tanah haramnya, dilipat gandakan 100.000 dimanapun masjidnya. Wah, berarti sholat yang hotel lah. Itu juga 100.000. Nah, itu diantara keutamaan kota Makkah.
Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan salat yang dilakukan di kota Makkah ini sebanyak 100.000 kali lipat. Hakim menyampaikan bahwa setiap hal tempat yang di situ ada keutamaan, ada fadilah, maka ada hal yang harus kita berhati-hati karena pasti keburukan yang dilakukan tidak dianggap sama dibanding yang dilakukan di tempat-tempat lain ya. Ini juga kita berada di tanah suci ya, maka ada hal-hal yang harus kita perhatikan, tidak bebas kita lakukan sebagaimana di luar tanah suci ya. Makkah dan Madinah. Rasulullah bersama Abu Bakar dan satu penunjuk jalan Abdullah bin Uraiqid jalan menuju arah selatan dari kota Makkah, kemudian singgah di Gua Thur, bersembunyi di dalamnya yang secara rutin ya, Asma binti Abu Bakar ya, datang membawa bekal makanan ya, dan itu guanya naik di atas gunung ya. Jadi dari bawah ke atas itu katanya cukup lama ya, sekitar 3 jam kalau tidak salah ya, perjalanannya. Merapi Merapi 4 jam. Merapi 4 jam. Ada yang tadi malam sudah ke Gua Hira, mau naik ke Gua Thur. Bulan depan insya Allah. Tanggal berapa? Tadi malam sudah dapat wah, masya Allah. View-nya nggak dapat. Lihat ya, kejadiannya di Gua Thur. Idhuma fil ghar ya. Thaniya thnaini idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Thur ini ya. Yang kemudian Abu Bakar merasa khawatir sampai mengatakan, wahai Rasulullah, kalau orang kafir Quraisy ini, karena orang kafir Quraisy sudah mengejar sampai situ gitu, sampai depan guanya, kalau orang kafir Quraisy ini menurunkan sedikit kepalanya seukuran kaki ya, sampai turun ya, agak ningkluk begitu, itu pasti melihat kita wahai Rasulullah. Tapi kemudian Rasulullah menenangkan Abu Bakar ya, la tahzan innallaha ma'ana ya. Jangan sedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita ya.